Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita live tanya jawab seputar masalah kredit, macet ataukah itu bank ataukah koperasi ataukah namanya leasing. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kredit bermasalah-masalah KTA, kredit yang berjaminan ataukah pinjol, silakan. Sebelum kita lanjut, saya minta maaf juga karena belum bisa untuk menjawab semuanya pertanyaan di komentar ataupun di inbox. Saya lebih suka menjawabnya itu kalau di inbox ya, saya lebih suka menjawabnya itu di live ini. Jadi lebih enak, lebih gampang. Jadi tidak ada namanya miss. Kalau ada misalnya ini pertanyaan kan lebih enak. Jadi itu tidak namanya itu seperti privat. Jadi kalau misalnya live ini kan semuanya bisa melihat, bisa sama-sama tahu. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau ada yang mau ditanyakan silakan mau bertanya. Makanya kebanyakan teman-teman ini kredit itu biasanya setiap debitur beda permasalahannya dan beda cara penanganannya, tergantung dari kondisi debitur. Nah, pihak pegawai bank atau debt collector dia melihat debitur ini situasional. Dia melihat situasional ini debitur seperti apa, apakah tak mengerti masalah hukum, ataukah tidak mengerti, ataukah tahu masalah prosedur, ataukah lainnya. Jadi saran saya, apabila Anda mau pengen lebih tenang, pakai CCTV di rumah, maka belilah CCTV murah, dari bawah 100 ada, sesuai dengan kemampuan, di atas 100 ada. Nah, itu menjaga juga kalian supaya kalau misalnya ada CCTV, sehingga pihak pegawai bank atau debt collector dia tidak akan berani macam-macam, ataukah dia mau melakukan penekanan, ataukah melakukan anarkis, ataukah melakukan di luar prosedur yang ada. Secara aturan penagihan, etika penagihan itu disesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14 tahun 2012, bahwasanya pihak bank penagih tidak boleh melakukan penagihan katakanlah dilakukan dengan kekerasan, tidak boleh dilakukan dengan penekanan, tidak boleh menelpon berulang kali, tidak boleh menagih di luar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi semuanya dilakukan kan? Nah, dikarenakan itu situasional, dia melihat debitur ini seperti apa. Makanya saya bilang, saya sangat rekomendasi pakai CCTV. Murah kok CCTV, itu kan demi keamanan kalian juga. Dan kalau Anda memiliki usaha kan bisa juga untuk jadi pengawasan. Karena pengawasan itu yang paling penting. Gitu ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan, tidak ada masalah. Nah, kembali lagi tadi, saya sangat merekomendasikan Anda menggunakan CCTV. Ini ada yang tanya tadi, siapa tadi, mana? Tadi ada di atas ya. Ada yang tanya, kelebihan jauh ke atas, mana lagi nih? Aduh. Siapa lagi tadi? Ini E4 LLG. Bang, kalau KTA diasuransikan belum tentu, tergantung dengan pihak pemberi kredit, pihak banknya. Bagusnya memang prosedurnya bagusnya itu ini bukan prosedur, ini sifatnya kebijakan dari pihak bank. Dipasang asuransi. Masalahnya kalau dipasang asuransi itu ada namanya cost, ada biaya yang akan timbul. Kalau masih muda, debiturnya masih muda, pasti tentu saja biayanya murah. Tapi kalau di atas 50 tahun, semakin tua, usia yang semakin tinggi, maka biayanya itu semakin tinggi. Sehingga kadang tidak dipasang asuransi. Begitu ya, asuransi kreditnya, asuransi jiwa kredit. Begitu ya. Belum tentu dipasang asuransi atau tidak. Peraya, terus udah 4 bulan ini belum di-storin lagi. Enaknya gimana bang? Mohon solusi. Sebelumnya pertanyaan apa nih? Peraya, ada nggak di atas? Peraya. Oh, nggak ada peraya. Bagusnya gimana peraya ini? Pertanyaannya apa nih pertanyaannya? Nanti coba di pertanyaannya yang lengkap ya peraya ya. Saya standby, nggak ada masalah. Toko Ilham. Jangan dulu penghasut, seharusnya diarahkan nasabah untuk membayar lancar. Nah, di sini bukan tempat untuk menghindar pembayaran. Statusnya bagaimana? Nanti saya doakan Anda itu nanti jangan sampai kena masalah juga.
kena masalah, katakanlah misalnya usahanya menurun, sehingga Anda nanti mengatakan, nanti coba Anda tanyakan lagi pertanyaan ini ya. Itu aja saran saya seperti itu. Jadi jangan sok-sokan, nanti pada saat Anda merasa mampu, tidak ada masalah, nanti Anda akan merasakan. Pasti setiap manusia itu ada naik, ada turun, roda berputar. Begitu aja. Mana lagi nih? Setiap bukan apa-apa, manusia itu kan di sini konten itu tetap kita wajib, namanya kita harus bayar. Bagaimana kita kredit yang kita bayar, tapi bukan berarti namanya kondisi lagi menurun, debitur gampang diapa-apakan, diancam, diintimidasi, nanti dia akan merasakan itu. Ya, Monera, Pak suami ada nunggak CC. Kalau saya pasang plang rumah dijual, masalah nggak ya? Suami di luar kota, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Karena CC dan kartu kredit dan rumah itu objek yang berbeda, ya enggak? Hal yang berbeda. Kalau misalnya rumah itu kan kepemilikan Anda mau jual, itu hak prerogatif dari Anda sendiri. Gitu ya Monera. Khairen, halo Bang, saya telat bayar angsuran 3 bulan di bank, dapat surat panggilan, itu gimana? Kalau Anda datang aja, tidak masalah, bagus saya datang. Tapi pesan saya, jangan sampai Anda tanda tangan yang merendahkan ataupun merugikan Anda. Katakanlah seperti ini, Anda janji bayar segini, kalau tidak membayar ini pada tanggal segini, maka saya akan bersedia rumah saya diapakan. Nah itu jangan tanda tangan seperti itu. Jadi kalau mau buat kesepakatan, Anda buat tulis. Nanti pada saat Anda sudah akan berusaha melakukan mencari uang untuk menyelesaikan tunggakan yang ada. Tidak usah disebutkan kapan tanggalnya, nggak usah disebutkan. Begitu ya, itu saran saya. Semuanya perjanjian sudah ada di awal. Seharusnya tidak ada namanya tanda tangan ke depannya, tidak ada tanda tangan. Tapi itu kan hanya inisiatif aja kan, bagaimana kalau ada pernyataan sehingga pada saat terjadi uang prestasi kembali, Anda enak dilakukan diproses secara hukum. Gitu ya. Karena Sinta, Kak, kalau angsuran udah lunas, terus jaminannya belum diambil karena belum ada uang, tapi diisi neken terus, abaikan aja, udah ngapain pusing-pusing. Dia neken, dia namanya berusaha, namanya dia menagih, dia akan bekerja, bukan dia itu main-main. Nah, kalau dia menagih, berarti dia benar-benar bekerja. Nah, udah, abaikan dulu lah. Yang penting Anda berusaha, fokus saja Anda bagaimana untuk melakukan untuk usaha, bagaimana Anda mencari uang. Nah, kalau dapat uang nanti segera diselesaikan. Gitu ya Ratna ya. Tidak ada masalah. Dia akan berusaha. Makanya di sini saya menyarankan, rekomendasi itu gunakanlah, pasanglah CCTV di depan rumah Anda. Jangan lupa ditempel juga namanya itu stiker CCTV kawasan ini dipantau CCTV. CCTV-nya itu nanti bisa merekam suara. Ya, itu menjadi bukti kalau dia melakukan macam-macam, masang stiker, Anda lagi di luar rumah, dia masang stiker, Anda bisa laporkan ke masalah pidananya, ya enggak? Dia kan masukin halaman Anda tanpa seizin pemilik rumah. Putra Bugis, Bang, kalau kredit enggak, sudah ada surat dari pengadilan, kalau nggak bayar mau dipasang stiker. Tidak ada pasang stiker, itu kan ya trik-trik dia aja masang stiker itu. Wajib persetujuan dari debitur. Pertanyaan saya sederhana, stiker itu atas nama bank, atas nama pengadilan, kan begitu. Kalau nama pengadilan ya udah, mau ngapain lagi kan. Tapi kalau masih nama bank, emang bank itu tugasnya apa? Wewenang nggak ada. Saya kasih analogi seperti ini, sederhana aja. Katakanlah ada namanya perampok, ya nggak, perampok melakukan perampokan di mana lah dia perampokan. Pertanyaan saya sederhana, siapa yang apakah polisi bisa menyatakan dia itu bersalah atau tidak? Tidak kan? Nah, yang bisa menyatakan bersalah itu adalah pihak pengadilan. Eka Manda, makasih ya sudah ngasih gift ya. Yang sudah ngasih gift, makasih. Yang belum, terima kasih juga. Jadi yang bisa mengatakan bersalah itu hanya pengadilan. Polisi aja hanya bisa menyatakan dia itu tersangka, ya enggak? Begitu. Jadi bukannya itu saya enaknya dia nempel stiker kan atas nama bank. Gitu. Siapa namanya itu? Begitu ya. Gak usah khawatir. Semuanya trik-trik dilakukan, semuanya dilakukan. Eka Manda, Bang, saya sudah dapat SP3 dari Bank Titi. Katanya tunggu somasi dari kejaksaan karena mau dilelang.
Kalau disumasi dari kejaksaan datang aja ya, saran saya datang aja, nggak ada masalah. Tapi kalau disuruh tanda tangan, pastikan apa isinya itu. Kalau merugikan Anda jangan gitu ya. Gitu aja. Ini masalahnya ini adalah perdata, bukan pidana. Memang jaksa itu adalah mewakili dari institusi pemerintah, ya enggak? Jadi tidak ada masalah. Tetap jalurnya adalah perdata. Dery, makasih ya. Dery sudah gabung, selamat gabung. Rahman aja. Kak mau tanya, saya punya tunggakan di bank titik-titik, terus dipanggil kejaksaan, diancam mau dilelang. Udah kalau biasanya kalau dipanggil kejaksaan itu kan biasanya itu tidak bisa dilakukan lelang. Paling masuknya itu ke gugatan sederhana. Ya enggak? Kalau bisa dilelang pasti dilelang lah itu. Kan berarti tidak dipasang hak tanggungan. Logiknya analisa saya seperti itu. Ya enggak? Analisa bisa benar bisa tidak, tapi Anda yang lebih tahu dipasang hak tanggungan atau tidak. Ya enggak? Begitu. Tapi tidak ada masalah. Tenang aja, nggak usah khawatir. Siapa lagi? Ini Toko Ilham ini aja nih, ini apa ngerecokin aja dia nggak tahu. Kalau Anda nggak ngerti sudah nggak usah ini. Siapa lagi nih? Ini tapi nggak apa-apa lah ya, saya baca. Dia kan ini juga, dia kan ikut kontribusi di sini juga, nggak apa-apa. Ini saya jawab sekali lagi nih Ilham ini. Ada undang-undang publikasi, makanya pada saat pencairan dibaca SPH kredit, semuanya ada di SPH kredit. Tapi tidak bisa langsung main sikat aja, tidak boleh. Makanya Anda belajar dulu lah. Jangan beli kuotanya itu, jangan buat jajan. Belajarlah sedikit-sedikit. Belilah buku, tidak ada masalah. Cuma berapa kok di buku? Makanya ngobrol lah, ya enggak? Jangan merasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya akan lancar kalau kredit. Tunggu ya tanggal mainnya. Ya enggak? On baru. Bang, somasi dari pengacara terkait hutang piutang ditanggapi apa tidak? Bagus, jadi ditanggapi. Tulis saja bagaimana. Tulis saya surat mau ngapain tanggapan seperti apa. Ini aja, tidak ada masalah. Memang harusnya ditanggapi, ya enggak? Begitu aja, tidak ada masalah ya, on baru ya. Devi aja, Kak, umpamanya kita punya tunggakan di bank lain, mau bikin ATM di bank lain, aman nggak? Takutnya diambil. Tidak, selagi namanya beda bank, tidak ada masalah. Tapi kalau satu bank, walaupun beda cabang, tetap kesedot. Namanya itu CIF. CIF itu tetap satu, sama kayak NIK kita kan satu, tidak ada dua. Jadi dimanapun Anda buka rekening, kalau banknya sama pasti kelacak. Ya, begitu ya. Apa lagi? Saya sambil baca ini nih WA. Takutnya ada teman-teman udah siap-siap ini. Saya paling 30 menit ke depan ya. Ini teman-teman udah menunggu. Siapa lagi nih? Yosep, Bang, saya mau dikirim surat lelang. Apa yang harus dilakukan? Kita lihat dulu datanya seperti apa. Kalau dia melakukan dikirim surat lelang, dari mana lelangnya itu? Apakah dari langsung sudah masuk ke KPKNL atau tidak? Kan begitu kan nih. Itu kalau surat lelang itu suratnya pemberitahuan ke debitur. Memang tidak perlu namanya persetujuan dari debitur. Kalau yang harus dilakukan, Anda lihat, Anda bisa lakukan begini untuk pembatalan lelang itu ada dua. Yang pertama adalah dibatalkan oleh kreditur, si pemberi kredit. Yang kedua ada namanya gugatan pihak ketiga selain debitur. Nah, sebelum dilakukan lelang pasti dilakukan pengecekan apakah sertifikat ini dilakukan blokir atau tidak. Nah, ada pihak ketiga selain debitur. Nah, Anda bisa ini kan di sana ya, bisa analogikan ke sana. Ada gugatan pihak ketiga. Contohnya dia ada namanya itu rumah objek yang jadi jaminan itu. Ada terjadi sengketa, apakah itu waris ataukah pinjam meminjam dengan teman. Nah, itu bisa jadi menghambat batal dilakukan lelang, sehingga dilakukan blokir. Kan tidak bisa dilakukan lelang, ya enggak? Dango, blokir cuma 1 bulan aja sekarang, betul. Tapi kan bisa diperpanjang, hanya 50.000 aja. Ada juga, 50.000 aja, tidak usah khawatir.
Elis, assalamualaikum bang. Mau nanya, kalau pinjam di bank terus pingin pinjam lagi ke bank lain, bisa nggak masih angsuran? Bisa aja, bisa, tidak ada masalah selagi kreditnya itu lancar. Bocil, makasih ya sudah kasih gift ya Bocil ya, luar biasa Bocil. Bisa aja. Ya, yang penting statusnya call 1. Call statusnya lancar. Kalau menunggak biasanya itu sulit diberikan persetujuan. Intinya kemampuannya kan diproses oleh analis. Sederhana begini aja, semua cicilan, semua kemampuan itu 35% ya, 35% dari pendapatan anda itu itulah menjadi tolak ukur cicilan bank A, bank B, bank C, bank D, bla bla semuanya ditotalkan semua maksimal 35%. Ya, kira-kira seperti itulah analisa sederhananya seperti itu. Kalau di detail nanti panjang urusannya nanti. Saya sederhana aja. Clarissa Juliana, bang, kalau somasi dari leasing finance handphone karena dikasih 3 hari tapi saya balas saya belum ada uang, tapi kenapa, maksudnya apa nih Clarissa, ini ya pertanyaannya, kalau finance kredit handphone ya udah, kalau ini ini kan harus ya prosedur dibalas. Tapi kalau ini tergantung anda, kalau lagi sibuk ya udah fokus cari uang aja, selesai gitu. Dari makasih sudah ngasih gift ya, makasih ya. Elis, ke bank atau bank A, bank B, bisa nggak? Pokoknya beda bank. Tidak, jangan satu bank. Kalau menunggak di sini, bank yang lain ya. Kalau enggak akan dilakukan blokir paksa. Ya, pendebetan paksa. Yosep, jadi masih bisa dibatalkan ya bang lelang? Iyalah, kan tadi saya analogikan gitu kan. Anda kan ambil keputusan, ya enggak? Ini online, jadi terlalu vulgar kan nggak bagus juga kan. Saya analogi aja lah ya, kayak gitu ya. 88, kalau tagihan KTA udah macet 2 tahun, pokoknya bisa dikurangi lagi nggak? Bisa, tergantung negosiasi aja itu. Tergantung negosiasi. Ini adalah sifat kebijakan, bukan aturan dari bank. Kebijakan, manfaatnya adalah Bocil, makasih ya gift ya. Bocil luar biasa. Tujuannya adalah penyelamatan kredit. Begitu aja, tidak ada alasan lain. Ya, siapa lagi? Ini siapa nih tadi? Arta Nabil. Nah, bang, saya mau jual rumah secara mandiri. Apakah di pihak bank ada waktu tertentu? Bagus saja. Anda temuin pihak bank, ajukan tertulis, bilang, infokan dalam surat itu. Suratnya sederhana, mau tulis tangan nggak apa-apa, mau ketik tidak ada masalah. Mau pasang pakai materai, bagus. Tidak pakai materai tidak apa. Ya nggak. Yang penting pengajuan dulu, pengajuan. Anda tulis bahwasanya saya mau melakukan penjualan asetnya ini dan tujuan hasilnya itu akan untuk pelunasan kredit tunggakan yang ada, gitu ya. Minta waktu berapa lama. Nah, ini bisa dijual bersama-sama secara sukarela. Pihak bank kalau ada pembeli silakan. Kalau ada pembeli silakan. Yang mana? Yang penting harganya cocok, ya. Tidak ada masalah. Bagusnya tertulis. Setelah Anda juga tertulis, jangan lupa difotokopi. Fotokopinya itu minta pihak bank yang menerima dokumen permohonan Anda itu tanda tangan. Itu namanya tanda terima dokumen, sederhana. Ya, kalau bisa buat tanda terima dokumen bagus, tapi kalau misalnya nggak mau pusing-pusing itu aja tidak masalah. Dari makasih sudah ngasih gift ya. Yang lain belum ngasih gift tidak ada masalah. Ya, terima kasih sudah ngasih gift ya. P76, bang, rekening koran, bang tidak bisa bayar 3 bulan. Konsekuensinya apa bang? Kan kalau rekening koran itu Anda menggunakan kreditnya full atau tidak. Kalau belum full, biasanya dipotong langsung, dijadikan pokok, jadi akan menggulung nanti, itu kerugian Anda. Tapi kalau Anda sudah menggunakan full, katakanlah kredit rekening koran itu 2M, 2M, Anda gunakan full 100%, sehingga Anda dikenakan bunga. Bisa terjadi overdraft. Overdraft itu apa istilahnya itu? Kelebihan limit. Nah, kerugian Anda seperti itu. Nah, kerugian lainnya bisa dilakukan namanya itu hal yang terburuk adalah lelang. Karena masa kreditnya itu adalah setiap tahun per tahun, 1 tahun 1 kali. Kalau Anda merasa keberatan, bagus ya Anda minta ganti produk.
dari rekening koran menjadi rekening pinjaman kredit angsuran berjangka, ada pokok ada bunga, ya enggak? Nah, begitu kira-kiranya. Anindita, mohon solusinya bang, bagaimana kalau belum ada uang? Ya udah fokus aja, udah cari duit, ngapain pusing-pusing. Udah, kalau bang ngancam masuknya kiri punya kanan, udah. Yang penting fokus, nanti Anda harus bayar juga ya. Rizky Infantri, bang kalau kredit macet, tapi bulan ini diperpanjang kontrak pinjaman rekening koran, gimana bang? Bagus, diperpanjang aja, bagus ya. Kalau Anda sudah kerepotan membayar bunga, kalau Anda hanya membayar bunga, Anda rugi. Tapi kalau bagusnya, kalau rekening koran ini biasanya itu kan modal kerja, jadi jasa konstruksi, apakah kontraktor itu kan bagus rekening koran. Tapi kalau Anda sudah ke depan Anda sudah berpikir tidak mampu hanya bayar bunga aja, kan tidak akan lunas-lunas. Minta ganti produknya, ya langsung sekalian namanya itu di restruktur. Ya, tapi memang biasa itu sulit disetujui sama pihak bank. Tapi tidak ada salahnya mengajukan. Kan pihak bank ada ajukan tertulis, jangan hanya ngomong-ngomong. Rizky, kalau nggak bayar perpanjang kontrak gimana bang? Kalau perpanjang kontrak itu kan namanya rekening koran, itu pasti ada asuransi, administrasi, provisi, kan ada semuanya. Kan namanya 1 tahun, setiap 1 tahun. Ya, kalau tidak diperpanjang, nah, nanti kalau tidak dibayar tidak bisa diperpanjang nanti. Makanya saya bilang, saran saya bagusnya minta diganti produk. Anindita, kalau sudah bulan Juli belum ada uang, gimana bang kalau bunga makin banyak? Ya ujung-ujungnya kalau masih ini kan masih bisa dinegosiasi. Memang benar semuanya menjadi kewajiban dari debitur. Tapi kalau kondisi seperti ini bisa terjadi semuanya itu negosiasi, ya. Tapi tergantung dari permasalahan. Titin, bang selalu ngancam bang, bang selalu mengancam lelang, padahal nasabah meninggal, gimana itu? Nah, apalagi nasabah meninggal itu jatuhnya waris. Nah, bisa anaknya bisa lakukan blokir aja sertifikatnya, udah nggak bisa ini juga, nggak bisa dilelang juga. Tapi menurut saya kalau ini tetap selesaikan, tinggal dinegosiasikan aja apa yang menjadi keberatan, ya gitu ya Titin ya. Tapi sebelum itu tanyakan apakah ada asuransi jiwa atau tidak. Gitu ya. Siapa lagi nih? Alsa 71, gimana bang? Saya dapat SP1 dari bank. Saya minta restruktur, katanya suruh bayar 50% dulu, terus bisa dicicil. Ya, itu bayar bunga. Kan pada saat namanya cicilan itu setiap bulan ada pokok, ada bunga. Ada denda lagi kan. Nah, bunga itu bunga berjalan, tetap wajib dibayarkan oleh debitur. Kembali lagi namanya restruktur, debitur bermasalah. Jadi tinggal bagus ya dinegosiasikan aja. Ajukan permohonan tertulis. Pak, saya tidak sanggup bayar segitu. Ini untuk hanya cicilan. Gitu aja ya. Kasih tahu alasannya kenapa, alasan terjadi penurunan usahanya ataukah macet ya, begitu ya. Rinawati, jaminan saya akte waris bang. Tidak seperti sertifikat sifatnya bang, tidak bisa dilelang itu. Udah, Rinawati, tidak bisa dilelang. 88, katanya macet 2 tahun, potongan pokoknya berapa? Nah, ini tinggal dinegosiasi aja ya. Jadi presentasinya itu dikarenakan saya mantan kerja di bank, pernah kerja di bank. Jadi ini ada kode etik juga. Sebelumnya saya udah kasih tahu itu. Itu semuanya tergantung negosiasi aja ya. Berapapun aja itu bisa aja dilakukan, tergantung tingkat permasalahan dan tingkat kerumitan dari debitur. Besarnya berapa tinggal dinegosiasikan aja, tidak ada masalah ya. Apalagi Mama Adam, kalau di restruktur emang nggak perlu tanda tangan? Wajib tanda tangan, debitur wajib tanda tangan. Kalau tidak ditanda tangan, restruktur tidak bisa dilakukan ya. Tapi tiba-tiba ada restruktur tanpa tanda tangan, Anda bisa gugat itu, minta dibatalin semua, minta sekalian jaminan dikembalikan, ya enggak? Risiko berat itu kalau bank itu fatal kesalahannya, bukan kesalahan kecil, ya enggak? Mami 2R, Mamski,
Bang, CC Bang plat merah, kalau udah macet bisa dapat diskon pokok nggak ya Bang kira-kira? Kecil kemungkinannya, kecil kemungkinan, tapi bisa aja terjadi. Karena tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa itu? 2008 gitu, 2008 tuh 2000 berapa? Lupa saya itu. Tapi itu dulu Bang plat merah ini kalau mau melakukan cut loss, istilah cut loss pemotongan pokok, itu wajib persetujuan dari Bank Indonesia. Jadi dia tidak punya wewenang. Tapi pada saat tahun berapa itu lupa saya tahunnya. Tapi yang jelas sudah diberikan kewenangan ke bank masing-masing. Mereka punya hak prerogatif. Dia bisa menyetujui ataukah namanya itu dipotong, di cut loss pokok ataukah hanya bunganya aja. Tapi kembali lagi namanya paradigma ya kebiasaan namanya plat merah itu tidak bisa dilakukan namanya potong pokok ya kebanyakan. Jadi paradigma itu semua bank sebenarnya seperti itu, tapi tergantung lagi. Nah kalau plat merah dikarenakan sudah ada paradigma seperti itu, kecil sekali kemungkinan bisa diberikan pemotongan pokok. Tapi bisa nggak? Bisa aja, tapi kemungkinannya kecil gitu ya. Mamski Andi Ceniago, Bang mau tanya, apakah sertifikat yang dijaminkan tanpa surat kuasa dari si pemilik bisa diambil? Tidak bisa, pasti ada pemalsuan. Kalau namanya dijaminkan ke pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik, jadi Anda bisa membatalkan perjanjiannya itu, ya bisa dibatalkan itu. Tapi kembali lagi musyawarah ya. Itu Pak Andi ya. Bang, siapa ini? Icon tersenyum, icon tertawa. Bang, kalau kredit elektronik udah mau 3 bulan itu bakalan ditarik nggak ya? Takut banget. Intinya prosedur begini, kalau melakukan penarikan itu tidak boleh dilakukan penarikan paksa. Boleh dilakukan apabila debitur mengakui uang prestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan. Kalau dia mau melakukan penarikan wajib minta persetujuan dari pihak pengadilan. Itu kan fidusiai. Ya. Dendi Hermawan, Bang bisa blokir sertifikat yang sudah di HT? Bisa aja, tergantung dari kan ada 2 ya. Tapi debitur tidak bisa memblokir. Kalau debitur tidak bisa, pasti ditolak oleh pihak BPN, Badan Pertahanan Nasional. Ya, tergantung kan ada permasalahan gugatan pihak lain selain debitur, gugatan pihak ketiga. Go Spirit, apakah bank berhak menjual aset kita pakai kuasa jual tanpa lelang di KPKNL? Tidak bisa. Tidak bisa. Ada kuasa jual pihak bank, tapi wajib melalui KPKNL. Ada surat kuasa jual di bank itu ada kuasa jualnya ada. Tapi itu pasti di bawah tangan, ya nggak? Nah, tidak notaris, unnotaril, tidak dilakukan tanda tangan dengan notaris, tidak ada. Tidak dibuatkan akta. Jadi itu statusnya tetap di bawah tangan dan tidak bisa dilakukan lelang, tidak bisa dijual sekaligus, ya. Walaupun dia ada tanda tangan. Kalau dia mau jual, wajib tanda tangan dari debitur. Kalau berani dia jual, gugat. Yang belinya itu ketempuan. Masalah dia nanti kan. Bisa bahaya itu. Siapa lagi nih? Siapa ini? Andi Ceniago, dibatalkan perjanjiannya, tapi sertifikat tetap ditahan pihak bank dong, Bang. Kenapa ditahan pisah? Atas perintah pengadilan melalui gugatan, ya enggak. Tapi kalau minta aja dibatalkan ya batalkan aja. Kan di dalam gugatan itu kita minta dikembalikan jaminannya. Nanti pengadilan yang memerintahkan minta wajib dikembalikan, ya enggak. Begitu. Atas perintah pengadilan lah, bukan atas perintah kita. Misalnya Pak Andi mau sini kembalikan, ya enggak bisa lah, wajib dilunaskan. Kalau perintah pengadilan bisa. Itu udah sifatnya kalau sudah ingkrah ya wajib. Siapa lagi? Orca, selagi jalanin restruktur itu bunga pinjaman tetap berjalan. Ya, tetap. Itu kan secara sistem. Siapa lagi? Farida Pak, ya. Siapa lagi? Pucak, Bang, saat lelang satu rumah nggak ada peminat. Makasih Pucak ya sudah ngasih gift. Yang gini gitu kan, Bang, saat lelang pertama rumah nggak ada peminat, lalu sekarang rumah tersebut jangan saya coba cicil pokok, gimana Bang?
Nah, bisa aja tinggal negosiasi. Kalau biasanya, ini kebiasaan aja. Eh, bisa terjadi bisa enggak, tapi kebiasaannya seperti ini kejadiannya itu. Lelang pertama itu adalah lelang banci, jadi nggak usah khawatir. Biasanya lelang pertama itu kan harga pasar, jadi tidak laku. Biasa lelang kedua, kalau lelang pertama tidak laku maka diturunkan harganya. Lelang kedua tidak laku, diturunkan lagi harganya sampai laku, ya. Begitu ya. Cicil pokok kecil kemungkinan, tapi tergantung permasalahan. Misalnya katakanlah agunannya itu tidak bisa dilakukan lelang, ya, terus resiko hukumnya sangat besar, jadi bisa dilakukan minta bayar cicil hanya pokok bisa. Tapi kan tergantung permasalahan dari debitur. Jadi saya nggak tahu lihat dokumen, kan harus lihat dokumen. Tapi kalau secara globalnya melihat dari sisi administrasi hukumnya mana, sisi hukumnya, sisi administrasi seperti apa, dampak hukumnya seperti apa, nanti dilihat, ya. Gitu Porca. Bung Sulam, izin tanya Pak, saya pernah nunggak leasing 4 bulan, tapi sudah saya lunasi. Kenapa nama saya tidak blacklist, tidak di blacklist. Kalau lunas sekarang, nah lunas sekarang bulan katakanlah sekarang tanggal berapa sekarang? Lupa saya ini ya. Tanggal sekarang ini tanggal 16. Anda lunaskan tanggal 16. Anda melakukan BI checkingnya di bulan berikutnya, tanggal 16 ya. Di atas tanggal 15, tanggal 16. Jangan Anda BI checking, ajukan kredit itu pada saat di bawah tanggal 15 di bulan berikutnya. Jangan pernah. Di atas tanggal 16. Di atas tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, silakan. Nanti statusnya itu lunas. Statusnya ya, statusnya langsung lunas. Tidak ada masalah. Tapi historikalnya kan sudah 2 tahun sebelumnya itu Anda masih kelihatan pernah menunggak, tapi statusnya sudah lunas. Jadi tidak ada masalah. Tinggal Anda memberikan alasan ke pihak bank. Kenapa Anda menunggak? Saya dulu pernah menunggak, tapi sudah saya selesaikan kok. Kenapa menunggak? Kondisinya saya dulu menurun, uangnya dipakai untuk berobat, tapi namanya hutang saya tetap mau lunaskan, makanya sekarang saya lunaskan. Tidak ada masalah. Sekarang saya normal kembali, makanya saya mengajukan kredit. Seperti itu aja. Jangan Anda melakukan menipu lah, misalnya katakan menipu lah, menjelaskan ke pihak bank pada saat survei. Anda bilang, ditanya pada saat survei, Bapak pernah pinjaman nggak di bank lain? Saya tidak pernah pinjaman nih. Nah, sedangkan di BCG kelihatan dari sana Anda kelihatan bad character, tidak jujur berarti biasanya itu pasti ditolak. Pada saat survei tidak lama-lama langsung pulang mereka itu, ya enggak? Jujur aja, kasih tahu aja, walaupun tidak ada di BI checking, Anda jelaskan aja pernah menunggak tapi selesai semuanya. Begitu ya Bung Sulam. Manaf, kalau harga agunan lebih besar dari utang, gimana itu Pak? Sedangkan harta yang dipunya hanya motor. Secara prosedur, saya jawab dari dua sisi. Dari sisi prosedur, secara prosedur, apabila aset yang dijual melalui lelang di bawah harga pinjaman, kurang dari pinjaman, maka sisanya itu wajib dilunaskan oleh debitur. Itu prosedur, ya, jelas ya, tidak ada ambigu tidak ada. Nah, di sisi lain, kalau seperti ini biasanya, ini kondisi biasanya, ya udah dia lunas lah, kan rugi bang ya, gitu ya. Ini adalah bisnis biasanya, gitu ya. Siapa lagi nih? Haus juga, saya minum dulu ya. Saya lihat jam. Nah, sebentar lagi saya sudah ya, paling 5 menit, maksimal 10 menit sudah ya. Tapi pesan saya, ini kan banyak nih pegawai bank melakukan di luar prosedur, pasang stiker, yang lain-lain, pasang CCTV di rumah Anda. Jangan sampai tidak. Saya wanti-wanti itu. Ini kan melalui melindungi Anda juga kan, melindungi dari pihak yang yang di luar prosedur, ya enggak? Kalau sudah ini kan dia pasti ngomonginnya sopan, kan ada rekaman nanti, bukti rekaman, ya enggak? Gitu. Ya, Cin Sinar Ratna, kalau udah habis waktu cicil tapi store masih nunggak, kira-kira itu apa yang akan terjadi dari pihak bank? Itu statusnya call 5, langsung call 5. Walaupun menunggak 1 hari, masa kreditnya itu habis, maka statusnya langsung call 5, yaitu macet. Jadi kalau macet, pasti Anda dilakukan tetap dengan melalui prosedur SP 1, 2, 3. Kejadian jeleknya
terjadi namanya lelang. Itu pun kalau dipasang hak tanggungan. Kalau tidak dipasang hak tanggungan, tidak bisa dilakukan lelang. Gitu ya. Sinar. P76, Bang, saya sudah restruktur ke BPR, tapi setelah itu 2 bulan saya tidak sanggup bayar, lagi macet 3 bulan. Minta restruktur lagi, ajukan restruktur kembali, ya enggak? Restruktur tidak ada aturannya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang penting Anda ajukan aja kemampuan sesuai kemampuan Anda saat ini. Apa lagi nih? Rizky, kalau telat belum ada 1 bulan sudah dipasang stiker, gimana Bang? Wah, itu copot aja itu di luar prosedur itu. Makanya dipasang CCTV rumahnya itu. Anda bisa melaporkan itu. Enak aja. Dia datang izin nggak ke rumah Anda? Kalau Anda izinkan ya susah juga kalau Anda izinkan. Tapi kalau misalnya ada tiba-tiba Anda katakanlah kejadian, ya udah Anda tinggal pasrah di sana kan. Walaupun nggak enak, tapi sepengetahuan Anda tidak susah juga melaporkan ya kan. Nah, Anda copot aja udah. Tapi kalau dia melakukan sekali lagi, ya udah di video di CCTV itu Anda bawa rekamannya itu, simpan di handphone, di laptop. Simpan banyak simpannya. Nanti Anda laporkan ke polisi. Ini dia memasuki perkarangan rumah Anda tanpa seizin pemilik rumah. Pemilik rumah kan ada. Ancamannya 9 bulan penjara. Itu pegawainya, ya enggak? Ini yang ngeri sekarang baru belum telah 1 bulan. Ya itu akal-akalan dia aja di kondisi di lapangan. Kita maklumin. Tapi kan dia bekerja. Tapi kan nggak begitu amat kan. Si aman aja nggak ada masalah ya kan. Copot aja nggak ada masalah. Ya. Titin, saya mencicil tiap bulan. MK pun hanya ahli waris. Apa ya? Tapi bank mengancam lelang terus, gimana berhenti intimidasi? Makanya pasang CCTV, dia tidak intimidasi. Itu kan sudah meninggal debiturnya. Pertama tanyakan asuransi ada nggak. Kedua, kalau misalnya tidak ada asuransi, berarti kalau misalnya meninggal ada anaknya nggak yang debitur ini. Nah, anaknya itu bisa blokir sertifikatnya. Ya enggak? Itu kan waris jatuhnya itu. Siapa lagi nih? Martaida, Pak, kami sudah dikasih tanggal lelang, terus disuruh pengosongan. Solusinya gimana Pak? Jangan dikosongkan. Yang berhak mengosongkan itu adalah pengadilan. Bank tidak berhak mengosongkan rumah debitur. Ya, sekian dan terima kasih. Ya udah nggak usah khawatir. Nah, jadi kalau pemberitahuan lelang itu gunanya apabila Anda mengajukan komplain, Anda datang ke pihak bank. Saya tidak mau dilakukan lelang. Saya mau melakukan pelunasan. Ini duitnya. Nah, itu bisa dilakukan. Ya enggak? Tapi dikosongkan, rumah Anda dikosongkan tidak boleh. Bank tidak boleh, tidak berhak mengosongkan rumah debitur. Gitu ya. Siapa lagi? Saya tidak lama-lama lagi, sebentar lagi ya. Nur Aini, Pak, saya telah 3 bulan pinjaman bank titik-titik, sudah dapat SP1. Saya nggak datang. Nah, udahlah, nggak ada masalah. Cari fokus cari duit aja. Nanti tuh kalau misalnya ini ada duit segera selesaikan. Kalau pendapatan Anda menurun agak berat dengan cicilan itu, minta dilakukan restruktur. Habis juga suara saya. Martaida, terima kasih banyak Pak. Kami berarti masih bisa ngasih permohonan pelunasan. Iya, tidak, masih bisa. Dedi Hermawan, restruktur adalah proses perbaikan kualitas kredit. Jika nasabah tidak bisa diobati, ya bank akan sia-sia di restruktur. Ya, tapi kan restruktur itu pada saat dilakukan analisa pada saat ini, bukan pada saat yang akan datang. Itu hanya probability, ya enggak? Nah, jadi kemampuan itu debitur pada saat ini. Tapi kalau misalnya pasain lancar, tidak ada. Satupun pegawai bank dimanapun di dunia ini tidak ada yang bisa memastikan debitur itu akan lancar atau tidak. Tapi akan mengurangi risiko, kita bisa. Itulah dilakukan namanya analisa, memperkecil risiko. Ini adalah bisnis adalah bisnis risiko bang kan, ya enggak? Bisnis bagaimana memitigasi risiko yang ada. Taida, oke Pak, soalnya suami saya sudah meninggal, terjadi pengurangan ekonomi, makanya bisa kredit macet. Gitulah. Saya doakan, saya turut berduka cita ya. Kalau ada di Jakarta, Jabodetabek, bisa temuin saya langsung. Titin, katanya tidak ada asuransi, sertifikat atas nama saya, berarti saya yang bisa blokir Pak? Tidak bisa, debitur tidak bisa. Debitur kan suami istri kan satu kesatuan ini, orang lain anaknya, ya enggak? Gitu ya.
hutang tinggal 100 juta tapi bunga 500 juta, sudah SP3, gimana ya Pak, dikasih waktu sampai bulan ini, hutang tinggal dinego aja. Nah, kalau Anda kerepotan, Anda bisa ke kantor saya, tidak ada masalah. Di Jabodetabek bisa ketemu saya. Dendi, ya pada saat ini tidak, pada sini jika tidak ada kemampuan dan kemauan perbaikan akan susah restruktur. Ini gaya-gaya bener. Kalau istilah bahasa Inggrisnya macam betul aja. Eva, Pak, ada bantuan UMKM untuk kredit macet ya? Ada dari pemerintah, kan ada dari programnya Pak Prabowo, ada, sudah dikucurkan sudah. Tapi masalahnya tidak semua debitur. Kalau semua debitur enak sekali itu kan debitur. Kategorinya kan ada. Debiturnya katakanlah salah satunya debitur sudah berjalan 10 tahun, sudah dilakukan penagihan. Misalnya ada terdampak, misalnya bencana alam, kan begitu kan? Ada nggak? Janganlah. Ya nggak. Siapa lagi nih? Nur Aini, Pak, kalau misalnya sisa utang 200 juta mau pelunasan bisa tinggal nego pokoknya aja nggak? Bisa aja, semuanya bisa terjadi, tergantung dari tingkat permasalahan yang ada. Ya, aduh, mulai terasa capek ya. Mungkin 1-2 pertanyaan udah selesai ya. Saya terasa capek, mulai cedut-cedut. Kemarin habis kecelakaan, naik motor kecelakaan, habis nyuci motor jatuh. Inilah kejadian ini. Jadi agak sedikit agak pegal kaki nih. Siapa lagi saya mau tanya jawab ini? Martaida, berarti kalau sudah pas tanggalnya nanti rumah itu masih bisa ditempati Pak. Saya sudah stres. Tempati, jangan dikosongkan. Ya enggak? Nanti kalau misalnya di Jabodetabek, ya datang ke tempat saya, temuin saya. Apa yang pusing-pusing gitu? Jangan dikosongin. Bank tidak berhak mengosongkan rumah debitur. Enak aja. Tapi menyarankan boleh, disarankan boleh. Nur ini Pak, kalau misalnya sisa utang, itu sudah saya jawab tadi ya. Jazira, Bang, kita sudah tak mampu bayar bunga plus pokok, bagusnya perpanjang nggak Bang? Bagus perpanjang, nanti bunganya diperkecil, minta diperkecil, tenornya diperpanjang, cicilan diperkecil, bunga pun diperkecil secara otomatis. Bunda Wulan, Pak, saya sudah macet, katanya udah masuk lelang, saya mohon bayar pokok pinjaman bertahap, tidak bisa. Ya, karena kalau bayar bertahap pokoknya itu, pasti akan berat. Bagusnya kalau misalnya lelang berapa lama nih mau dilelang? Ya udah, misalnya 3 bulan, 3 bulan, bank mengatakan mau lelang 3 bulan, 3 bulan bertahap, tiap bulan bayar sebagian, sehingga bisa lunas, bisa tidak masalah. Siapa lagi nih? Jazira sudah. Nanda, kalau Kak, kalau kredit macet gimana? Diambil agunan atau ada kesempatan? Tidak bisa. Kalau diambil agunan itu wajib melalui lelang. Tapi kalau misalnya diambil secara sukarela Anda menyerahkan, tidak ada masalah. Ya, begitu ya. Satu lagi pertanyaan. Ini saya mau istirahat ya. Udah kecapean. Jazira, tapi saya mau jual aset aja Bang. Nggak mau perpanjang, sudah capek mikir. Ya udah, bagus seperti itu, jadi tidak pusing-pusing ya. Nah gitu ya. Alina ini kasihan nanti kalau nggak jawab nih. Pak, saya macet 5 bulan, minta restruktur nggak bisa, terus katanya mau dipasang pelang, gimana? Kalau pasang pelang cabut aja. Kalau pengajuan restruktur itu lakukan secara tertulis, jangan hanya ngomong aja. Anda datang ke pihak bank, Anda mengajukan restruktur, jangan. Saran saya, Anda datang ke bank, ajukan secara tertulis, Anda tulis permohonan. Berikut alasannya. Mungkin itu aja, dan pesan saya sangat merekomendasikan Anda pasang CCTV di rumahnya supaya Anda tidak bisa dilakukan, pihak bank itu tidak bisa semena-mena melakukan penekanan di luar prosedur, atau pihak debt collector melakukan hal-hal di luar dari prosedur. Ya, itu saran saya sangat merekomendasikan itu. Jadi biasanya kalau di video sebelumnya itu saya standby, di video-video saya nanti di sana ada untuk CCTV ada, tapi kalau live saya tidak pasang, ini tidak. Ya begitu ya. Tapi pada saat di video sebelumnya ada, silakan sekaligus buat Anda, sama juga itu kan. Nah, itu rekomendasi buat saya ya. Dan apa yang dilakukan live malam ini itu saya akan upload ulang sekaligus. Saya langsung taruh keranjang kuningnya. Mau ambil CCTV silakan pilih sesuai dengan kemampuan.
Ada di bawah 100, ada di atas 100, ada yang berjuta-juta. Silakan sesuai dengan kemampuan. Ya mungkin itu aja. Saya mau istirahat, capek juga. Besok mau puasa lagi. Yang puasa tadi selamat puasa, dan kalau ada kendala nanti dicatat aja. Malam Kamis nanti saya akan live lagi, coba akan live lagi. Tapi kalau ada kesempatan saya sehat, tidak ada, bukan malam Kamis, saya akan live juga. Ya enggak, mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.